Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Tahapan pengolahan air. Yang pertama, unit penampungan awal atau intake. Unit ini berfungsi sebagai tempat penampungan air dari sumber airnya. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan bar screen yang berfungsi sebagai penyaring awal dari benda-benda yang ikut tergenang dalam air, seperti sampah daun, kayu, dan benda-benda lainnya. Tahapan pengolahan air yang kedua adalah pada unit pengolahan atau water treatment. Pada unit ini, air dari unit penampungan awal akan diproses melalui beberapa tahapan di antaranya. Yang pertama yaitu tahap koagulasi, yaitu penambahan zat kimia talas ke dalam air dengan menggunakan sistem pengadukan cepat yang bertujuan untuk menghancurkan partikel koloid sehingga terbentuk partikel-partikel kecil. Yang kedua adalah tahap flokulasi, yaitu penyisihan kekeruhan air dengan cara pengumpalan partikel untuk dijadikan partikel yang lebih besar atau partikel flux sehingga dapat mengendap dengan sendirinya dengan bantuan gravitasi bumi. Di proses flokulasi ini biasanya dilakukan dengan cara pengadukan lambat. Tahap yang ketiga adalah tahap pengendapan atau sedimentasi, yaitu pengendapan partikel-partikel flux secara alami di dasar penampungan karena massa jenisnya lebih besar dari unsur air. Yang terakhir adalah tahap penyaringan atau filtrasi, yaitu penyaringan air dengan melewati media penyaring yang disusun dari bahan-bahan biasanya berupa pasir dan kerikil silika yang bertujuan untuk menghilangkan bahan-bahan terlarut dan tidak terlarut. Tahap pengolahan air yang terakhir adalah pada unit penampungan air atau reservoir, yaitu setelah masuk ke tahap ini berarti air sudah siap untuk didistribusikan ke masyarakat. Selanjutnya adalah besaran masalah pengolahan air di Indonesia. Permasalahan pokok yang masih dihadapi dalam penyediaan air bersih di Indonesia saat ini diantaranya adalah masalah penyediaan air minum. Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 9,79% rumah tangga Indonesia yang belum memiliki akses ke sumber air minum layak pada tahun 2020. Secara wilayah, rumah tangga di pedesaan lebih banyak yang belum mendapatkan akses air minum layak. Jumlahnya mencapai 17,26% dibandingkan di perkotaan yang 3,92%. Selain itu, berdasarkan dari data IWI atau Indonesia Water Institute tahun 2020, kapasitas sistem penyediaan air minum atau SPAM di Indonesia baru sebesar 188.096 liter per detik atau dengan cakupan air perpipaan nasional baru sebesar 21,8% dari total penduduk. Selanjutnya, ada 4 sebab kapasitas sistem penyediaan air minum di Indonesia masih rendah. Di antaranya adalah yang pertama, sumber air baku semakin terbatas akibat lahan terbuka hijau menipis sebagai dampak deforestasi yang terus-menerus setiap tahun. Data Global Forest Watch mencatat, luas lahan tutupan pohon termasuk hutan primer dan sekunder menurun hingga 26,8 juta hektar pada periode 2001 sampai 2019. Yang kedua, banyak sungai di Indonesia yang tercemar. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK pada 2019 menunjukkan 54 dari 98 sungai di Indonesia berstatus cemar ringan, sebanyak 6 sungai masuk kategori cemar ringan sedang, sementara 38 sungai berstatus cemar ringan berat. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur untuk air bersih belum merata. Sebagai contohnya, kapasitas terpasang SPAM jaringan perpipaan di Jawa Timur tercatat mencapai 30.765 liter per detik pada 2019. Volume produksi real dan SPAM jaringan perpipaan di provinsi tersebut mencapai
24.534 liter per detik, dibandingkan dengan kapasitas PAM jaringan perpipaan di Papua Barat yang hanya sebesar 179 liter per detik pada periode yang sama. Volume produk real dari SPAM jaringan perpipaan di provinsi tersebut pun hanya mencapai 140 liter per detik. Yang terakhir adalah manajemen pengelolaan SPAM. Persoalan pengelolaan SPAM dapat terlihat dari banyaknya perusahaan daerah air minum atau PDAM yang berkinerja tidak sehat. Berdasarkan data BPP SPAM Kementerian PUPR, ada 156 PDAM yang tidak sehat pada 2019. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya yang mana sebanyak 151 PDAM. Dampak dari pengelolaan air bagi kesehatan yang pertama adalah timbulnya penyakit kolera. Penyakit ini disebabkan oleh adanya bakteri Vibrio cholerae. Bakteri ini biasanya muncul di air atau makanan yang telah terkontaminasi oleh feses seseorang yang menderita penyakit ini. Untuk dampak yang kedua yaitu disentri. Disentri disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam mulut melalui air atau makanan yang telah tercemar. Beberapa gejala dari disentri antara lain yaitu demam, muntah, sakit perut, dan diare parah. Dampak yang ketiga yaitu penyakit diare. Penyakit yang umum terjadi karena kasus pencemaran air. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri atau parasit yang ada di dalam air yang telah tercemar. Diare biasanya ditandai dengan feses yang encer dan akan terus buang air besar secara berulang-ulang. Untuk dampak yang keempat adalah hepatitis A. Penyakit hepatitis A menyerang hati dan disebabkan oleh virus. Penyakit ini biasanya menyerang melalui air atau makanan yang telah terkontaminasi feses atau melalui kontak langsung dengan feses seseorang yang menderita penyakit hepatitis A. Untuk dampak yang kelima yaitu keracunan timbal. Timbal merupakan salah satu polutan yang ditemukan di air yang tercemar. Jika terpapar timbal dalam dosis berlebihan, maka dapat menyebabkan penyakit serius, kerusakan seperti gangguan organ syaraf atau penyakit ginjal. Untuk dampak yang keenam yaitu trakoma. Akibat dari pencemaran air lahirnya terhadap kesehatan yaitu trakoma atau infeksi mata. Penyakit ini disebabkan oleh kontak dengan air secara langsung. Pengolahan air yang tidak baik dapat menimbulkan permasalahan yang serius. Air yang terkontaminasi tidak hanya berdampak pada masa sekarang. Air yang terus-menerus tercemar akan membawa dampak buruk di masa mendatang. Pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam sumber-sumber air minum, dan kebutuhan penting lain bagi manusia dan makhluk hidup. Tak hanya itu, masih terdapat beberapa dampak yang mungkin belum terlihat, namun akan memberikan permasalahan di masa mendatang. Di antaranya, yang pertama, kerusakan flora dan fauna. Air yang terus-menerus tercemar akan mengakibatkan dampak buruk terhadap pertumbuhan flora dan fauna. Dan jika terus berlanjut, maka akan berdampak pada rusaknya ekosistem dan habitat organisme air. Yang kedua, langka persediaan air minum. Air minum yang terkontaminasi maka akan menimbulkan kelangkaan terhadap persediaan air bersih. Diperkirakan pada masa yang akan datang, persediaan air minum akan terus berkurang hingga menyebabkan kelangkaan, sehingga beberapa negara harus import air bersih. Yang ketiga, terganggunya rantai makanan. Air yang terkontaminasi tentunya memiliki kandungan yang tidak baik yang mampu menyebabkan kerusakan pada flora maupun fauna yang dapat berpengaruh terhadap piramida rantai makanan di masa mendatang. Yang keempat, menurunnya kualitas pertanian. Air yang terkontaminasi tentunya dapat mengancam ekosistem darat, salah satunya dalam hal pertanian. Pertumbuhan tanaman sangat bergantung pada air. Jika air tercemar dan terdapat kandungan-kandungan zat kimia yang dapat merusak pertumbuhan tanaman,
maka akan menyebabkan menurunnya kualitas pertanian, bahkan kerusakan atau kematian pada tanaman di masa mendatang. Yang kelima, kemerosotan ekonomi. Air merupakan kebutuhan utama makhluk hidup. Jika kualitas air bersih menurun, maka kualitas kesehatan pun akan menurun. Sehingga permasalahan tersebut diperlukan usaha untuk menanganinya. Sehingga tak dapat dipungkiri bahwa anggaran pemerintah maupun masyarakat akan terkuras untuk menangani persediaan air bersih.